Kita hidup kan istilahnya nggak selamanya. Akhirnya apa yang kita kuasai ini nggak pernah maksimal gitu. Kita menjadi orang yang selalu rata-rata gitu. Kalau kita nggak mau disebut orang yang rata-rata, ya otomatis keilmuan kita ini dapat membuat diri kita menjadi seorang yang ahli di bidangnya. Ya tapi bagaimana kita mau menjadi orang yang ahli kalau apa-apa yang kita kuasai cuma kulitnya doang. Dan ini kan nggak ada manfaatnya sama sekali gitu dalam kehidupan kita. Apakah ilmu yang kita kuasai ini akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik ya di masa depan? Ya kalau hanya kulitnya doang, ya bagaimana gitu? Ilmunya ilmu setengah. Namanya ilmu setengah-setengah. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau misalnya ada orang yang misalnya apa ya, dia itu punya ilmu, ya. Tapi ketika ilmu itu dia pakai gitu kan, dia punya ilmu bukan ilmu hitam ya bukan? Ilmu putih. Bukan ilmu orang apa ilmu apa gitu. Nah ketika dia pakai ilmu itu, dia merasa apa ya? Kayak nggak nyaman gitu, maksudnya dia tuh, tapi dia pintar dalam ilmu itu, pintar tapi kayak merasa dia tuh pintar dalam ilmu itu misalnya, tapi kayak kosong aja gitu, maksudnya kayak nggak passionnya di sini gitu. Itu bisa terjadi hal seperti itu Pak? Ya bisa, yang tadi saya bilang kalau kita mempelajari sesuatu itu bukan sesuai dengan potensi kita. Tapi dia pintar loh Pak di situ Pak? Iya, karena pintar ini kan ya pasti setiap orang ada kepintarannya masing-masing ya. Ada yang memiliki kepintaran intelektualitasnya. Atau dia rajin gitu ya. Bisa aja dia rajin. Gitu ya. Tapi kan di dalam kehidupan, di dalam kelas, sama di dalam kehidupan di masyarakat kan beda. Oke, di kelas kita pintar, ranking kita selalu ranking 1 setiap tahunnya. Tapi dalam kehidupan di masyarakat kita nggak dianggap siapa-siapa. Iya, karena kita hanya pandai di atas kertas. Tapi pas kita harus praktek, kita kayak anak kambing kehilangan induk kambing gitu. Udah sampai pada penjiwaan dia terhadap ilmu itu ya Pak ya. Nah makanya kalau saya selalu menyarankan gitu kepada anak-anak, Bapak nggak meminta kalian harus bisa segalanya, tapi yang Bapak sarankan ke kalian cari tahu apa nih mata pelajaran yang harus kalian kuasai, benar-benar kalian kuasai, yang akan nanti kalian pakai di masa depan kalian. Gitu yang terpenting. Iya. Ngapain belajar kalau nggak kepake? Ilmunya sia-sia. Saya takutnya kalau anak-anak saya bebani kan gitu. Kamu harus menguasai semua hal. Nilai kamu harus 10 semuanya. Malah yang saya takutkan nanti anak-anak ini merasa hal apa yang saya katakan ini sebagai beban gitu. Yang saya takutkan mereka nggak enjoy lagi dalam belajar. Padahal belajar itu kalau nggak enjoy akan sulit gitu. Anak-anak ini bisa paham, ya apalagi menguasai gitu ya. Nah makanya saya membuat anak-anak ini selalu dalam belajar itu di dalam zona yang nyaman. Iya, tapi yang sini menarik nih Pak. Ilmu lokal dan ilmu interlokal. Apa tuh kayak telepon aja, Ilmu lokal itu sebenarnya ilmu yang ada di Indonesia misalnya. Tapi ada orang yang tertarik dengan ilmu-ilmu yang di luar gitu. Iya. Iya, sampai dia itu mengatakan bahwa ilmu itu ternyata ilmu yang di luar itu lebih bagus loh daripada ilmu yang di daerah gitu. Dia senang dengan ilmu-ilmu yang ada di luar sana gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari kaca
kacamata pemikiran dia bahwa ilmu yang di luar itu lebih bagus, berarti kualitas ilmu di dalam kita tuh jelek. Atau bagaimana? Atau apakah kita harus selalu membandingkan ilmu kita dengan ilmu yang di luar, atau kita sesuaikan saja, misalnya ilmunya itu yang ilmu luar pun nggak semuanya bagus kok gitu kan, kadang seperti itu ya Pak, paradigmanya ilmu yang di luar itu pasti bagus gitu, ilmu yang dalam kita pasti kurang bagus gitu. Apa kita sesuaikan saja mencari ilmu itu apa yang kita butuhkan saja, atau memang kita harus keluar gitu Pak, harus melihat mencari ilmu di luar juga di negara lain misalnya gitu, kita atau bagaimana Pak biar kita lengkap ilmunya gitu. Saya pernah menasihati anak didik saya, kalau kamu rasa apa yang kamu ingin pelajari ini tidak terakomodir di Indonesia, ya sudah, nggak ada salahnya kamu belajar keluar. Karena belajar itu bisa di mana saja, ya oleh siapa saja dan kapan saja. Jadi kita jangan membatasi diri kita gitu. Kalau kita merasa di daerah sendiri gitu, tidak terwadahi, ya sudah kita hijrah, kita keluar gitu. Meskipun dari satu kota ke kota lain gitu ya. Iya, even dari satu negara ke negara lain, nggak masalah. Ya. Belajar itu harus jangan sampai kita membatasi diri sendiri gitu. Belajar dari sini, dari guru ini aja gitu. Benar. Belajar itu kalau bisa ya dengan banyak sumber, ya, dengan banyak guru, agar keilmuan kita, wawasan kita ini semakin luas gitu. Nah itu kan yang diharapkan gitu. Dengan kita belajar itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Karena kalau kita hanya sekedar belajar apa yang ada di tempat kita saat ini saja gitu, ternyata ini membatasi dan kita memaksakan diri untuk tetap stay di situ, ya itu sama aja kita merusak masa depan kita. Belajar di situ, Karena di sini bukan kita berbicara mengenai nasionalisme ya. Tapi di sini kan kita belajar menuntut ilmu, beda gitu. Malah dengan kita misalnya mempelajari ilmu jauh-jauh keluar gitu, dan akhirnya dengan ilmu yang kita pelajari bisa kita transfer di tempat kelahiran kita, itu lebih baik lagi. Jadinya kan kita memperkaya gitu kasana keilmuan di tempat di mana kita dilahirkan. Iya betul. Iya, karena itu juga merupakan perintah agama bahwa kita jangan terlalu membatasi diri kita dalam hal belajar gitu. Malah saya mendengar suatu kisah, ini kejadiannya bisa dibilang di zaman yang sudah sangat dahulu kala gitu ya. Ya transportasi aja masih kuda gitu. Belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat gitu kan. Tapi ketika dia menuntut ilmu, dia sampai mau jalan bukan ratusan kilo lagi, ribuan kilo dia mau jalan dalam hal dia mengejar ilmu. Karena dia merasa ada hal yang perlu dia pelajari yang dia belum tahu, dan dia melihat orang-orang yang ada di lingkungannya belum tahu ilmu ini. Dan yang tahu ilmu ini ada di luar daerahnya. Dan karena dia memiliki jiwa pembelajar yang kuat, akhirnya dia kejar ilmu itu sampai sejauh itu. Sampai gurunya aja heran gitu. Kok kamu mau sih belajar sampai sejauh ini? Ya dia bilang, ini kan ilmu yang saya pelajarin ini bukan ilmu hanya di dunia saja. Ini yang menjadi bekal saya nanti di hari akhir nanti. Kalau saya nggak mempelajari ini, saya takut gitu, saya disalahkan oleh Tuhan. Kok kamu masih ada kesempatan untuk belajar,
kamu nggak mempergunakannya. Iya, terus jawaban saya jauh Tuhan. Iya. Nah ini kan jadi apa ya, bumerang buat kita. Gitu. Jadi sampai liang lahat dan sampai kemanapun ilmu itu harus dikejar ya Pak ya? Iya. Jangan kita menunggu gitu. Ilmu mendatangi kita, mana ada kayak gitu. Iya. Atau puas dengan satu ilmu aja gitu-gitu juga jangan ya Pak ya? Iya. Puas dengan ilmu ini, wah ini paling benar tuh gitu. Iya, kalau itu nggak boleh. Iya. Kalau kita seperti itu berarti kita ini apa ya? Pola pikir kita akan menjadi terbatas gitu. Kita nggak boleh istilahnya menganggap sebuah ilmu itu yang paling benar misalnya. Gitu. Kalau ada yang kayak gitu tuh. Iya. Kita kalau memiliki pola pikir seperti itu, kita akan sulit gitu membuat diri kita ini menjadi berkembang. Betul. Iya. Dan kita kan nggak mau gitu kalau pola pikir kita nggak berkembang, ya otomatis kehidupan kita juga nggak berkembang. Gitu. Iya. Jadi kalau ketika kita sudah tahu misalnya, ini nih yang paling benar nih. Nah kita tuh sangat gampang untuk menyalahkan yang lain di sini. Iya. Nah ini salah nih gitu kan. Benar. Kita membanding-bandingkan. Iya. Ini salah, yang benar ini gitu. Jadi sebenarnya kita harus membuka diri juga, melihat ilmu-ilmu yang dimanapun itu gitu kayak. Benar, ambil yang benar, buang yang salah. Nah, makanya dasarnya itu ilmu agama tadi ya. Iya, sebagai pijakan kita. Kalau enggak kita selalu merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling hebat. Nah akhirnya disitulah asal muasal malapetaka di dalam kehidupan kita. Karena kita merasa ya itu selalu yang paling benar. Begitu. Jadi fungsinya ilmu itu ternyata agar kita wawasannya luas, agar kita itu menjadi orang yang bijak ya Pak ya. Terus kita benar juga sekali. Jangan berpikir bahwa ilmu itu hanya berhenti di bangku sekolah saja. Iya, di bangku kuliah saja. Udah kuliah nggak mau belajar lagi gitu kan. Iya. Padahal kita dituntut untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat ya Pak ya. Iya benar. Iya, oke. Jadi memang ya yang namanya orang ya Pak ya, kadang ada malas gitu. Nyari ilmu tuh malas gitu. Atau gimana gitu, atau misalnya nyari ilmu tuh saya mah mending nggak usah belajar lagi, udah segini aja udah cukup gitu kan. Iya, malah ada sebuah quote ya. Kita kan di dalam agama nggak boleh namanya bersikap berlebihan ya. Tapi ada satu sikap yang kita boleh berlebihan di situ. Apa tuh Pak? Jadi bersikap berlebihan dalam mencari ilmu. Oke, agama juga mendukung gitu. Boleh, itu sangat disarankan. Yang lain nggak boleh berlebihan. Makan nggak boleh berlebihan, ntar jadi gendut, ya kan? Terus istirahat juga nggak boleh berlebihan. Iya, ntar nggak ngapa-ngapain. Ntar nggak ngapa-ngapain. Tapi boleh berlebihan dalam menuntut ilmu. Sampai dijamin kan Pak ya, yang menuntut ilmu rezekinya ada aja gitu. Iya, ditingkatkan derajatnya oleh Tuhan langsung, bayangkan. Karena Tuhan juga mengetahui dengan kita menuntut ilmu, kita memiliki ilmu, akhirnya kita jadi mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kan itu yang Tuhan mau gitu. Berarti kamu sudah paham. Kamu sudah berpikir. Nah itulah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Tuh mantap kan, langsung ini yang nggak lagi pada diem di rumah nih. Yang lagi pada santai-santai udah ngerasa ilmunya cukup, apa bener? Makanya terus tuntut ilmu ke liang lahat, sampai liang lahat Pak ya. Iya. Sampai liang lahat. Oke, terima kasih Pak Dani. Sama-sama, semoga bermanfaat. Kita selalu sharing-sharing ilmu juga di sini Pak ya. Jangan lupa gitu share, subscribe juga bisa. Terus silakan dibagi-bagikan linknya kepada semuanya, dan jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan, bisa lewat email, bisa lewat manapun itu. Silakan langsung hubungi Beyond Education Official, ada di YouTube-nya, ada juga di emailnya, WhatsApp-nya. Yang WhatsApp-nya itu mohon maaf nanti tanggal 5 Februari Pak ya. Februari. Kita sudah beralih ke Telegram. Telegram semuanya. Ya, biar lebih banyak dan bisa dilihat historinya itu ya Pak ya semuanya. Oke, baik.
Terima kasih dan sampai jumpa di segmen Beauty Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.